Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Audrisa, mahasiswi Fakultas Hukum, jurusan Hukum Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang saya bawakan sewaktu saya kuliah kerja nyata. Materi yang pada hari ini saya sampaikan adalah perlindungan hukum bagi UMKM dan kemudahan perizinan NIB atau nomor induk berusaha. Pertama-tama, saya akan membahas secara umum definisi dari UMKM. UMKM adalah kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini sangat populer di masyarakat, serta UMKM mampu memberikan peran yang begitu penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Bahkan, UMKM menjadi dasar penopang sewaktu krisis ekonomi, krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya UMKM, mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Jenis pelaku usaha dari UMKM dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. UMKM sendiri di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 atau PP UMKM. Kemudian, fakta dari keberadaan UMKM, faktanya adalah UMKM per tahun 2021 telah tercatat hingga mencapai 65,4 juta. Kontribusi terhadap perekonomian PDB ialah sebesar 61%, bahkan lebih tinggi daripada PDB yang disumbang oleh pelaku usaha besar. Dan yang ketiga, penyebaran tenaga kerja sebanyak 90% di sektor UMKM. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juli 2022 dalam kesempatannya menghadiri acara pemberian NIB kepada pelaku UMKM perseorangan. Kriteria UMKM sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam Peraturan Pemerintah UMKM. Tepatnya dalam pasal 35 ayat 3 PP UMKM, UMKM dibedakan dari besarnya modal usaha. Yang pertama, untuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal awal maksimal 1 miliar. Usaha kecil dengan modal awal dari 1 miliar hingga 5 miliar. Dan untuk usaha menengah dikategorikan bagi yang memiliki modal usaha 5 miliar sampai 10 miliar. Kemudian dalam ayat selanjutnya, pasal 35 ayat 6, membedakan usaha UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan, yaitu yang pertama, untuk usaha mikro, hasil penjualan tahunan maksimal sebesar 2 miliar. Untuk usaha kecil, hasil penjualan tahunan maksimal dari 2 miliar, minimal 2 miliar, dan maksimal 15 miliar. Kemudian untuk usaha menengah, dari rentang 15 miliar sampai 50 miliar. Untuk modal usaha tersebut, yang disampaikan dalam PP, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi modal adalah yang tidak termasuk tanah ataupun bangunan dari tempat usaha. Kemudian modal yang dimaksud dapat berupa modal pribadi maupun modal dari pinjaman. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha definisinya adalah nomor identitas pelaku usaha. Jadi seperti nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing dari kita. Kemudian NIB ini diwajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Dan bidang usaha ini dan nomor-nomor KBLI ini atau klasifikasi baku lapangan usaha dapat dilihat di sistem OSS. Jadi untuk sekarang persyaratan pendaftaran itu tidak perlu lagi memiliki SIUP, TDP, ataupun SKU. Sekarang hanya perlu memiliki NIB. Dan untuk link membuat NIB dapat diunduh atau dapat diakses melalui https
oss.go.id informasi KBLI berbasis risiko. Ini untuk nomor KBLI. Dan untuk pendaftaran juga dapat mengakses website OSS atau Online Single Submission milik Kementerian Investasi. Kemudian, apa sih manfaat NIB? Manfaat NIB yang pertama ialah memperoleh legalitas usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini, tentunya pelaku usaha menjadi terlindungi secara hukum. Dan tentunya yang kedua, dengan memiliki NIB ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh akses pembiayaan di perbankan. Seperti yang kita tahu, pada tahun-tahun COVID-19 ini, bank seperti bank BUMN itu menggelontorkan sejumlah kredit usaha rakyat yang jumlahnya banyak dan bunganya itu rendah. Maka dengan adanya NIB itu menjadi salah satu persyaratan untuk dapat mendapatkan kredit usaha rakyat dari bank. Kemudian yang ketiga, kemanfaat lainnya adalah memudahkan pelaku UMKM menjalin kerjasama dengan industri yang lebih besar. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam menjalin kerjasama, terutama kepada pemerintah, dalam pengadaan jasa ataupun barang, seperti makanan, itu membutuhkan adanya NIB terlebih dahulu dari pelaku usaha. Oke. Lalu persyaratan untuk memiliki NIB apa saja? Yang pertama tentunya, seperti yang sudah saya jelaskan, adalah membuat akun Online Single Submission atau OSS dengan persyaratan KTP, nomor telepon, dan email. Kemudian ada beberapa data yang harus dilengkapi, seperti data identitas usaha, data pemilik usaha, dan maksud tujuan usaha. Oke, tata cara memiliki NIB. Yang pertama, klik daftar pada laman OSS. Kemudian pilih UMK, pilih skala usaha, bisa badan perseorangan ataupun perusahaan. Kemudian masukkan nomor telepon dan email. Kirim kode verifikasi dari email atau WA, masukkan nomor verifikasi, isi data diri, nama lengkap, dan password. Kemudian masukkan data pribadi seperti nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan saya terkait perlindungan hukum bagi UMKM dan pendaftaran NIB ini dapat bermanfaat untuk para pelaku UMKM di luar sana. Terima kasih.